Shalom, salam jumpa lagi sahabat Duk in Altum yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dan dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena kita yang percaya kepada Injil Kristus adalah termasuk orang-orang yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah.
Tadi kita mendengar sendiri, Yesus sendiri mengatakannya pada ayat 10. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Perumpamaan tentang seorang penabur adalah perumpamaan yang sudah sangat sering kita dengar dan kita renungkan. Tapi apakah kita masing-masing sudah meneliti? Apakah kita masing-masing sudah menyelidiki diri kita sendiri? Di kelompok manakah kita masing-masing berada? Kelompok pinggir jalan? Kelompok tanah yang berbatu-batu? Kelompok tanah yang ditumbuhi semak duri? Ataukah kelompok tanah yang baik? Perumpamaan ini sebenarnya secara khusus mau menjelaskan kepada kita mengenai jenis dan keadaan tanah atau lahan di mana benih ditabur. Benih yang ditabur adalah firman Allah, dan ini pasti benih unggul. Soal benih itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang nyata atau tidak, itu tergantung pada kondisi tanah atau kondisi lahan di mana benih itu ditanam. Tanah atau lahan di sini adalah hati dan pikiran kita, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan maksud perumpamaan ini kepada kita. Yang jatuh di pinggir jalan adalah yang mendengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di pinggir jalan berarti di tempat yang ramai, di mana orang sering lalu lalang. Ini berarti hati yang ditaburi firman itu selalu berada dekat dengan hiruk pikuk lalu lintas kehidupan di dunia ini. Orang sibuk dengan perjuangan hidupnya masing-masing, sulit berkonsentrasi untuk mengingat dan merenungkan kembali firman yang telah didengar. Iblis juga lewat jalan itu dengan berbagai tipuan dan janji-janji manisnya. Iblis berhasil membuat manusia lupa. Sekali lagi, iblis berhasil membuat manusia lupa akan sabda Tuhan yang telah dia dengar. Yang kedua, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini adalah orang-orang yang secara emosional langsung menggebu-gebu dan bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan. Tapi sayang, di dasar hati mereka ada penghalang yang sangat kuat yang dilukiskan dengan batu.
yakni berupa keinginan ego, nafsu-nafsu pribadi, sehingga ketika datang godaan dan tawaran-tawaran yang mempermudah terpenuhinya ego mereka dengan mudah meninggalkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang jatuh dalam semak duri atau lahan yang penuh dengan semak duri ialah hati orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kelompok ini masih ada hubungannya dengan kelompok sebelumnya tadi, yaitu masih ada hubungannya dengan ego. Kelompok ini takut akan kehilangan kekayaannya yang menunjang atau memungkinkan mereka untuk menikmati hidup mereka. Miliknya atau kekayaannya digunakan untuk kesenangan pribadinya saja. Dengan kata lain, mereka sulit atau bahkan tidak mau berbagi. Mereka tidak menghasilkan buah yang matang karena kekayaannya digunakan untuk kenikmatan diri sendiri. Padahal Yesus menginginkan agar setiap orang wajib saling menolong. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini adalah kelompok yang keempat. Ini adalah kelompok orang-orang yang mendengar sabda Tuhan dan menuruti dan melaksanakannya dengan baik. Kelompok ini secara umum dapat disebutkan sebagai kelompok yang dengan setia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sebagai anggota gereja. Tugas-tugas sebagai anggota gereja itu apa? Saya akan membacakannya kembali secara ringkas untuk kita. 1. Liturgia. Liturgia yaitu ikut serta dalam perayaan resmi yang diikuti Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Tugas gereja yang kedua yaitu kerima atau pewartaan. Berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Tugas yang ketiga, tugas gereja yang ketiga yaitu koinonia atau persekutuan, yakni ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Tugas gereja yang keempat yakni diakonia, yaitu pelayanan. Berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif cinta kasih melalui kegiatan aneka amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir. Yang kelima, tugas gereja yang kelima yaitu martiria atau kesaksian, yakni ikut serta menjadi saksi Kristus bagi dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelompok yang terakhir inilah yang bisa melaksanakan tugas-tugas gereja. 5 tugas gereja inilah yang diharapkan kehadirannya
oleh Yesus Kristus. Kita sendiri berada di kelompok yang mana? Semoga berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.